Halo netizen teman-teman, udah lama juga gue nggak bikin video di YouTube karena beberapa waktu belakangan ini gue sendiri lebih aktif di platform TikTok. Follow akun TikTok gue, link ada di bio. Ya gue ngerasa beban buat bikin video itu lebih kerasa mudah di TikTok dibanding di YouTube. Ya menurut gue di TikTok mudah banget buat menggait para penonton baru dibandingkan di YouTube. Tapi ya siapa yang peduli gitu kan. Nah jadi sudah menghujung akhir tahun berarti saja buat gue bisa memperbaiki viewers di channel ini. Karena sekarang gue bakal kasih rekomendasi keyboard mechanical paling worth it di akhir tahun 2021 versi gua. Gak banyak keyboard yang gua tahu dan gue cobain di tahun ini, tapi gua harap tetap bisa ngebantu menemukan sebuah keyboard mechanical yang cocok sama kalian. Disclaimer dulu, beberapa keyboard yang gue sebut ada yang udah pernah gue cobain dan ada juga yang belum gue coba, tapi gue riset terlebih dahulu agar nggak ada kesalahan informasi nantinya. Dan juga semua ini merupakan opini gue pribadi, jadi feel free buat kalian buat koreksi atau tambahin aja di kolom komentar. Sebelum mulai gue mau minta juga ke kalian buat subscribe ke channel ini karena gue upload video masih tergolong cukup random biar kalian nggak ketinggalan kalau misalnya gue upload video seru lainnya, misalnya kayak video yang satu ini. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke rekomendasi yang pertama setelah intro yang satu ini. Buat rekomendasi yang pertama mungkin kita start dengan yang budget dulu karena kalian sukanya sama yang murah-murah ya. Nah yaitu ada dari Fantech dengan seri MaxFit 61. Sulit buat gua nggak merekomendasikan keyboard ini karena emang menurut gua keyboard ini lumayan oke. First of all, keyboard ini dijual dengan harga 450 ribuan, pakai switch dari Otemu juga sebagai base awalnya, dan ada beberapa hal yang bisa gua kasih tahu dari keyboard ini yang setidaknya menurut gua menarik lah. Yaitu dia punya size 60% yang merupakan layout favorit gua saat ini, udah pakai PCB 5 pin dan hot swap juga tentunya. Jadi buat kalian yang mau custom ini udah cakep banget. Buat kombinasi function layoutnya dia udah lumayan ergonomis, gak kayak keyboard 60% murah pada umumnya, dan bisa kalian atur lagi di software si Fantech. Menurut gue pribadi Fantech cukup berhasil buat ngebikin satu keyboard affordable tapi nggak ngelupain juga sama kualitas dari keyboardnya itu sendiri. Gue sendiri sih belum cobain keyboardnya, tapi dari review yang udah ada gue lumayan tertarik buat cobain keyboard ini lebih lanjut. Tapi sayangnya keyboard ini belum wireless yang buat sebagian orang ini jadi hal yang agak kurang lah, tapi gue bisa memaklumi karena namanya peripheral budget udah pasti gak bisa memasukkan banyak fitur yang tujuannya buat memangkas biaya produksinya juga. Tapi tenang, kalau kalian pengen banget keyboard 60% affordable yang wireless, gua ada alternatifnya buat kalian, yaitu Kodo Giko dengan harga 450 ribuan saat gua rekam video ini. Awal keluarnya keyboard ini banyak yang membandingkannya dengan Fantech MaxFit tadi karena keunggulan yang dipunya si Kodo Giko ini ialah keyboard ini udah mendukung koneksi wireless, dimana fitur ini nggak ada di MaxFit 61. Sebagai contoh kayak typing test yang buruk, steps yang rattle, case yang kerasa kopong, dan lain-lain. Tapi hal itu sebenarnya bisa diperbaiki kalau kalian mau nge-mod lagi keyboardnya ini, kayak ganti dan loop step atau switch yang kalian suka, pasang foam di dalam case-nya, dan kegiatan kustomisasi lainnya. Tapi jelas gak semua orang mau melakukan hal itu kalau emang gak antusias banget. Jadi menurut gue Fantech MaxFit 61 merupakan jawaban terbaik gue saat ini kalau kalian nanya keyboard 60% murah yang worth it, karena keyboard ini kualitasnya lumayan dipikirkan secara matang oleh Fantech. Yang kedua, ini ada dari Noir dengan seri N1 V3. Pertama denger keyboard ini gue agak sedikit skeptis karena dari penamaan keyboard ini aja sampai punya 3 versi yang berbeda-beda. Si N1 V3 ini sendiri merupakan versi yang bisa dibilang udah final revisi lah sama Noir. Jangan sampai ada revisi lagi kalau bisa. Tapi sorry banget karena gue nggak pernah cobain keyboard ini secara langsung, jadi gue nggak bisa kasih insight yang lebih dalam mengenai keyboard ini. Jadi feel free aja buat kalian yang udah punya bisa ceritain pengalamannya menggunakan keyboard ini di kolom komentar. Sedikit mengenai keyboard ini yang gue ambil dari beberapa reviewer, keyboard ini dijual dengan harga 1 jutaan. Yes, udah mulai lumayan mahal dari yang sebelumnya. Punya layout di 65%, udah wireless menggunakan dongle 2,4 GHz, udah universal hot swap juga, udah ada foam bawaannya juga, dan pakai switch dari Gateron. Overall keyboard ini cukup menarik buat gue pribadi karena banyak juga yang ngomongin keyboard ini beberapa waktu lalu. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan gue mau nyobain keyboard ini lebih lanjut lah biar dapetin insight baru juga. Jadi karena gue nyiapin video ini kelamaan, ternyata kebanyakan dari keyboard yang gue sebut ini mirip-mirip juga sama bahasannya Bang Joshua Timothy di channel YouTube-nya. Jadi buat menghindari komentar pedas para netizen budiman, gue bikin disclaimer dulu. Oh iya, cek juga bahasan yang lebih proper dari Bang Joshua, nanti gue kasih videonya di card di atas, dan kita lanjut lagi. Lanjut yang ketiga, ada keyboardnya si Rexus Daxa, yaitu Daxa M84 Pro. Keyboard yang satu ini udah gue review juga di channel ini, jadi kalian bisa cek aja videonya, ada di card di atas ya, nanti gue kasih. Review singkat, keyboard ini dijual dengan harga 1 jutaan, punya layout di 75% atau 84 keys, udah pakai switch dari Gateron juga, udah hot swap, punya koneksi wireless Bluetooth yang support 5 device, dan yang paling gue suka yaitu desainnya yang tetap compact tapi masih bisa nyediain tombol function dan juga raw. Itu kepake banget sumpah. Dan juga keyboard ini udah nyediain 2 port USB
tambahan buat mode kabelnya. Varian warna sih selera, tapi gue pribadi suka sama warna hitam abu-abunya ini yang kelihatan cocok juga sama setup gue. Sebenarnya ada yang versi M84 Ultimate, tambahannya doi udah bisa pakai wireless dongle 2,4 GHz yang notabene-nya lebih stabil dibandingkan Bluetooth. Harganya sendiri juga cuma beda 100-200 ribu kalau nggak salah, jadi bisa kalian cek juga yang versi Ultimate ini. Yang keempat ada dari Dario dengan seri A87 Hot Swap. Yes, jarang-jarang gue suka sama keyboard TKL kayak keyboard yang satu ini. Keyboard ini pakai switch yang Dario sendiri nyebutnya dengan nama D-Switch yang feelnya itu tactile yang udah di factory loop juga. PCB-nya udah hot swap 5 pin, lalu koneksinya bisa Bluetooth, bisa kabel, dan juga bisa pakai dongle 2,4 GHz ya juga. So far so good lah. Tapi sejujurnya gue nggak terlalu suka sama warna kuning ungu ngejreng dari switchnya ini. Kayak entah kenapa kurs aja gitu. Dan so far gue juga kurang suka sama pemilihan warna keycapnya yang kurang bisa masuk aja ke gua. Tapi misal kalau kalian pengen ganti keycap atau mungkin sekalian switchnya, gua rasa keyboard ini cocok lah sebagai base awalnya. Dan so far dengan harga 1,2 jutaan, keyboard ini bisa kalian pertimbangin buat kalian yang lagi nyari keyboard TKL yang dari awalnya udah lumayan bagus dan ngerasa nggak mau custom keyboardnya dalam waktu dekat. Gue lumayan bisa merekomendasikan keyboard ini buat kalian cobain. Last but not least yaitu adalah kalian custom sendiri keyboard yang kalian inginkan. Karena sekarang keyboard udah benar-benar tergantung sama selera masing-masing. Dengan mengcustom keyboard kalian jadi bisa tentuin mulai dari PCB dan layout apa yang akan kalian pakai, switch dan keycaps apa yang kalian suka, dan masih banyak lagi. Dan gue pribadi baru mau mulai melakukan customisasi pada keyboard, tapi sekarang gue masih di tahap belajar dulu dan masih nabung-nabung juga buat beli part-partnya. Karena ternyata custom keyboard lumayan merogoh kocek juga kalau dihitung-hitung gitu. Tapi ya disitulah kesenangannya. Hehe. Jadi itu dia keyboard yang bisa gue rekomendasikan kali ini. Keyboard mana yang menurut kalian paling worth it? Atau kalian punya rekomendasi lain yang lebih better dibandingkan yang gue sebutin barusan? Feel free buat kalian komen aja di bawah. Sekalian bantu juga koreksi kalau gue ada salah-salah. Jangan lupa buat subscribe channel ini dan follow juga semua sosial media gue buat lo yang kenalan sama gue. Sekarang gue lebih rajin di platform TikTok ya, meskipun gak bisa dibilang rajin juga sih. Jadi buat kalian yang mau follow, gue persilahkan banget, dan link pembeliannya bakal gue taruh juga semuanya di deskripsi. Gue Al cabut dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.